Seringkali kita terjebak pada waktu kita berada di dalam satu posisi di mana kita bingung, mau maju, mau mundur. Bahkan bukan maju mundur, malah jatuh ke dalam apa? Lubang. Itulah kita, manusia. Kadangkala di dalam kehidupan kita, bahkan kita takut untuk meminta kepada Tuhan. Senang sekali saya mengambil judul untuk pembicaraan saya adalah What do you need from Jesus today? Apa yang Anda butuhkan dari Yesus pada hari ini? Kita memiliki begitu banyak kebutuhan. Kita memiliki begitu banyak kemauan dan keinginan. Tetapi apa yang menjadi kebutuhan bagi kita? Kalau kita kembali pada 2-3 tahun yang lalu, pada waktu di mana kita masuk di dalam tahun-tahun pandemik, begitu banyak orang-orang yang kita lihat menderita oleh karena COVID-19. Dan tidak ketinggalan kita juga yang ada di tempat ini, yang merasakan susah, merasakan bahwa COVID ini apa? Adalah menghantui kehidupan kita. Dan juga saya salah satunya adalah apa? Korban daripada COVID-19. Saya percaya kita semua tidak ada yang tidak takut dengan COVID-19 walaupun kita memiliki Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apapun yang kita sudah jalani selama ini, 2-3 tahun sebelumnya, itu dalam menghantui dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan kita yang kita lewati bukan adalah kehidupan yang sama rata. Bukan kehidupan yang senang-senang saja, tetapi kehidupan yang bergelombang. Dan kalau kita melihat ke belakang, ada 3 hal yang apabila kita sudah lepaskan, tidak akan pernah kembali lagi. Yang pertama kira-kira apa? Ada yang tahu? Bagaimana? Perkataan. Perkataan yang kita sudah lepaskan bukan pada tempatnya dan bukan pada waktunya, tidak akan pernah kembali lagi. Kedua, apabila kita melepaskan anak busur, dia tidak akan kembali lagi. Yang ketiga, ada yang tahu? Adalah waktu. Waktu yang kita tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya, waktu yang kita sudah buang percuma, tidak akan kembali lagi. Walaupun itu 1 menit yang lalu. 3 hal ini yang kita sudah lepaskan tidak akan balik lagi di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, coba kita hitung. Di sini dikatakan bahwa ada 86.400 detik yang dihadiahkan Tuhan kepada kita setiap hari. Kalau kita boleh mengambil kalkulator, kita hitung 1 detik. Dalam setiap hari ini ada 86.400 detik yang dihadiahkan Tuhan kepada kita. Setiap hari kita kalikan dengan umur kita pada saat ini. Berapa jumlah banyak yang Tuhan sudah hadiahkan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita sudah berikan kepada Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kita pada saat ini? Harta benda, kekayaan, atau apapun yang kita pikir kita belum raih pada saat ini. Baiklah, sebelum kita akan memulaikan, saya undang kita untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, sekali lagi Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu yang suci.
Kami memohon Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Roh Suci-Mu dapat menjadi bagian kami semua, manakala kami akan mempelajari firman-Mu. Biarlah itu dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh praktekkan itu, sehingga kami boleh bersedia pada hari Maranatha. Beserta dengan kami semua yang ada pada saat ini di dalam Ka'bah, maupun bagi mereka yang menyaksikan lewat YouTube dan juga lewat live streaming. Inilah doa kami Bapa, ampunkan dosa kami yang begitu banyak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih, ada satu cerita. Satu cerita ini adalah kesaksian yang memang benar terjadi. Sepupu saya dan juga kakak saya. Pada waktu mereka mengendarai kendaraan, mereka ingin mencari satu tempat di mana mereka akan membawa sesuatu di dalam alamat ini, yang kebetulan rumah atau tempat yang akan mereka tuju ini adalah tempat yang tidak jauh dari jalan besar, tetapi masuk ke gang kecil. Seharusnya mereka ini harus berpikir bahwa membawa kendaraan di dalam gang yang kecil harus berpikir apa yang akan menjadi tujuan ke depan. Kalau dia masuk ke dalam, apa yang akan terjadi? Apakah di sana ada mungkin muter balik atau bagaimana di dalam tempat ini? Dan suatu kali sepupu saya waktu dia mengendarai kendaraan, dia masuk di dalam gang tersebut. Pada waktu dia masuk ke dalam gang tersebut untuk mencari alamat, dia tidak tahu bahwa gang ini sangat kecil. Sehingga pada waktu dia akan mencapai tempat tujuannya, bola yang berada di sebelah kirinya jatuh ke dalam sebuah lubang. Dan dia berpikir, jalan sudah kecil, sempit, dan bolanya juga masuk ke dalam lubang. Apa yang harus dia lakukan pada saat itu? Dia harus mencari pertolongan. Pada waktu dia ingin mencari pertolongan, dia harus mencari juga orang yang apa? Apa yang harus dia lakukan? Sedangkan di tempat tujuan yang akan dia cari itu tidak ada muter balik. Tidak ada untuk putarannya. Satu-satunya yang harus dia lakukan adalah apa? Mundur ke belakang. Bagaimana dengan kehidupan kita? Seringkali kita terjebak pada waktu kita berada di dalam satu posisi di mana kita bingung. Mau maju, mau mundur. Bahkan bukan maju mundur, malah jatuh ke dalam apa? Lubang. Itulah kita, manusia. Kita coba lihat di dalam Alkitab. Cerita mengenai Bartimeus. Ada yang tahu siapa Bartimeus ini? Pendeta Tulus. Siapa Bartimeus? Dia adalah seorang yang apa? Buta. Dan Bartimeus ini juga adalah seorang apa? Pengemis. Kalau di dalam Alkitab dikatakan zaman dahulu dia adalah seorang yang sangat miskin, yang tidak pernah dihargai oleh karena kemiskinannya. So miskin lagi, buta lagi. Dan dalam cerita ini juga kalau kita baca di dalam buku Ellen G. White, di sana diceritakan bahwa orang tuanya atau bapaknya juga adalah seorang yang apa? Yang buta. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan pada saat itu adalah mencari Yesus. Dan pengemis yang buta ini, yang bernama Bartimeus ini, dia memiliki satu kesan yang sangat dia tidak menyerah, dia pantang menyerah untuk apa? Mencari Yesus. Kalau kita boleh baca di dalam buku Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-52. Yang ada Alkitab kita boleh baca bersama-sama. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-murid dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimeus. Dia adalah anak daripada Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Bagaimana dia bisa tahu itu adalah Yesus? Seorang yang memiliki mungkin cacat,
bukan berarti dia cacat 100%. Dia buta, tetapi dia memiliki pendengaran yang tajam. Ketika dia mendengar orang banyak berbondong-bondong ingin mencari dan bertemu dengan Yesus, di saat itulah dia gunakan kesempatan. Dia yakin, dia percaya bahwa itu adalah Yesus. Dan dia keluar dari kerumunan orang banyak. Dia berteriak, dia suka supaya Yesus mendengar akan apa yang dia teriakin. Dan dia tahu bahwa Yesus ada di dekat dia. Dan dia meminta, dia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Mungkin kalau kita melihat wajahnya, mungkin sudah begitu banyak keringat. Dan dia mungkin sudah dalam keadaan apa? Menangis. Dia ingin bertemu dengan Yesus. Dia adalah seorang pengemis buta. Dan dia seorang yang tidak dihargai. Sehingga pada waktu itu, orang-orang banyak yang berkerumun, berteriak kepadanya. Mungkin mereka pikir, kenapa engkau harus apa? Mendekati Yesus. Engkau tidak layak untuk datang kepada apa? Dekat dengan Yesus. Sehingga banyak orang menegur dia. Supaya katanya dia diam. Tapi tidak. Dia tetap bersemangat. Dia berteriak, Yesus, kasihanilah aku. Dan dia bukan adalah orang yang gampang putus asa. Tetap dia berusaha. Ketika didengarnya Yesus sekali lagi, dia bilang bahwa Yesus anak Daud, kasihanilah aku ini. Sehingga dia dimarahi oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Tetapi dia tidak melembutkan suaranya, tetapi dia lebih mengencangkan suaranya. Dia lebih keras lagi. Dia meminta Yesus untuk mengasihani dia. Dan akhirnya Yesus pun lalu menyuruh orang-orang yang ada di sana untuk memanggil dia. Karena Yesus mendengar apa? Suaranya. Pada waktu dia mendengar dan dia suruh panggil. Dan Bartimeus segera menanggalkan apa? Jubahnya. Kenapa? Kenapa dia tanggalkan jubahnya? Karena dia mau datang ke Yesus. Dia tahu dia adalah seorang apa? Pengemis yang tidak layak untuk datang kepada Yesus. Dia tanggalkan jubahnya, dia buka, dia lucuti, dan dia akan apa? Dengan penuh muka pengasihan, dia datang kepada Yesus. Dengan tidak ada keraguan, tidak ada jeda waktu yang dia berikan kesempatan kepada orang lain untuk menghalangi dia. Dan dia dengan tidak main-main, dia tidak takut. Dia maju selangkah demi selangkah. Tidak ada yang lebih penting bagi Bartimeus pada saat itu daripada dia harus bertemu dengan Yesus. Dia ingin bertemu dengan Yesus sebagai sumber daripada segala kebaikan. Sumber daripada segala kekuatan yang dia tahu pada waktu itu akan memberikan belas kasihan kepada Bartimeus ini. Dan dia dengar Yesus memanggil dia. Pada waktu dicarilah dia, siapa sebenarnya ini orang yang memanggil dia dan butuh pengasihan. Dan dia datang. Ketika dia bertemu muka, inilah yang terjadi. Apa yang ditanyakan Yesus kepada Bartimeus ini? Terima kasih. Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu pada saat ini? Kalau itu ditanyakan bagi kita mungkin, apa yang kau mau pada saat ini? Apa yang kau inginkan? Tentunya kalau ibu-ibu dorang buka kloset. Belum lengkap kita punya ini, belum lengkap kita punya ini, kita masih mau cari yang lain. Tetapi Bartimeus, pada waktu Yesus menanyakan hal tersebut, yang dia butuhkan pada saat itu bukan memberikan dia baju kebesaran, bukan makanan karena dia adalah seorang pengemis. Apa yang dia minta? Sembuhkan mataku daripada kebutaan. Karena apabila saya melihat tentunya saya dapat melakukan
sesuatu hal dalam kehidupannya. Kalau dia sudah melihat, dia boleh bekerja, dia bukan jadi pengemis lagi. Tetapi kalau dia meminta yang lainnya, dia dalam keadaan buta, dia tidak akan dapat melakukan apa? Hal-hal yang lain. Kadangkala di dalam kehidupan kita, bahkan kita takut untuk meminta kepada Tuhan kasih. Karena dia memiliki satu penyakit yang kebutuhannya pada saat itu harus dioperasi. Kalau dia tidak dioperasi, anak ini akan apa? Meninggal. Pada waktu dia mendengar, dia tidak memiliki apapun untuk membantu akan adiknya. Dan dia katakan kepada orang tuanya ini, apa sebenarnya yang dibutuhkan adiknya kalau bisa dia boleh sembuh. Dan papanya hanya bilang, kalau dia boleh disembuhkan, hanya satu hal yang dapat terjadi, keajaiban. Dan saudaraku, dia lari ke kamar. Pada waktu dia lari ke kamar, dia ambil itu celengannya. Dia buka itu celengannya, dia pecahkan itu celengan. Dia hamburkan itu ke lantai. Dan ternyata celengannya itu hanya berisi $1.11. Dia tidak mengerti akan duit. Dan anak ini, dia keluar dari kamar tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dia lari keluar ke jalanan. Dia pergi ke mana? Ada yang tahu? Dia pergi ke toko obat, farmasi. Sesampainya dia di sana, dia panggil itu penjaga. Penjaga ini tidak menghiraukan akan anak ini. Dia panggil itu penjaga sekali lagi. Tetapi penjaga ini sibuk dengan di telepon mungkin, sehingga dia tidak mau menghiraukan akan anak tersebut. Dia ambil mungkin batu kecil, dia lempar ini penjaga. Sehingga penjaga ini kaget dan melihat ke anak kecil ini. Dan dengan marahnya dia tanya, kenapa engkau mengganggu saya? Apa yang kau butuhkan? Dan dia hanya bilang, saya ingin membeli sesuatu. Apa yang kau akan beli? Tolong katakan, saya mau beli keajaiban. Sampai-sampai penjaga ini sudah mungkin marah dan nafsu. Dia pikir, kenapa ini anak ini main-main? Apa yang di sini yang dijual keajaiban? Dia tanya lagi, apa maksudnya? Dan dia bilang, saya ada duit. Iya, tapi apa yang harus Anda beli? Keajaiban. Kenapa harus membeli keajaiban? Tiba-tiba, seorang dokter lewat di depan anak ini. Dan dia tanyakan, Dek, apa yang engkau butuhkan saat ini? Dokter, adik saya sakit sudah mau meninggal. Saya datang ke tempat ini cuma mau beli keajaiban. Dokter tanya, berapa uang yang adik punya untuk membeli keajaiban? Dia katakan, saya punya $1.11. Akhirnya dokter tanya, di mana alamat rumah kamu? Dokter, apakah dokter akan membawa keajaiban buat adik saya? Di mana rumah kamu, Dek? Akhirnya, dokter ini bertemu dengan orang tua anak ini. Singkat cerita, operasi pun terjadi, tidak ada pembayaran. Free. Dan dokter ini adalah dokter Armstrong yang sudah memberikan gratis operasi kepada anak ini. Saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat di dalam kebahagiaan sejati, dikatakan banyak orang yang bertanya, bagaimanakah saya dapat memasrahkan diri saya sepenuhnya kepada Tuhan Allah? Engkau ingin untuk memasrahkan dirimu sendiri kepada Allah, tetapi engkau lemah dalam kuasa moral. Dan di sini katakan juga, kekhawatiran serta dikendalikan oleh kebiasaan-kebiasaan hidupmu yang penuh dengan dosa. Janji-janji dan segala keputusan batinmu adalah bagaikan tali yang terbuat dari pasir. Engkau tidak mampu menguasai pikiran-pikiranmu, dorongan-dorongan hatimu, dan keinginan-keinginanmu. Sadar akan janji-janji yang tidak dapat engkau tepati serta tekad yang hilang, begitu saja melemahkan keyakinanmu di dalam ketulusan hatimu.
menyebabkan engkau merasa bahwa Allah tidak dapat menerima engkau, tetapi kau tidak perlu putus asa. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita memiliki iman di dalam kehidupan kita datang kepada Tuhan, kita percaya Tuhan akan memberikan yang kita butuhkan. Dia tidak akan menolak, asalkan memang itu adalah kebutuhan yang kita harus miliki pada saat itu. Jadi apa sesungguhnya yang sudah dapat memberikan kesembuhan kepada Bartimeus ini? Kalau kita lihat, Alkitab mengatakan apa yang menyembuhkannya adalah iman yang dia miliki. Iman yang dia miliki pada saat itu yang menghantarkan dia untuk melihat. Manusia kadangkala di luar logika. Apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita yang tidak tergantung kepada kata-kata orang. Dan kita tahu iman itu tidak terletak juga pada pendapat daripada manusia-manusia yang lain. Dan tidak tergantung juga kepada tingkat kesulitan, keadaan, atau situasi yang tengah kita hadapi. Tetapi semua ini adalah semata-mata merupakan koneksi hubungan kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita lihat Bartimeus ini, dia sebenarnya siapa sebenarnya dia dalam keadaannya yang apa? Miskin. Tetapi dia harus apa? Memiliki iman supaya dia dapatkan jawaban daripada Yesus. Iman seperti inilah yang ternyata sanggup untuk menggerakkan akan apa? Hati Yesus. Dia turun tangan dengan hal-hal yang ajaib yang dia berikan kepada Bartimeus ini. Dan iman yang dia butuhkan pada saat itu yang kita juga harus miliki pada saat ini. Seringkali kita kurang beriman. Kalau kita lihat kadang-kala cuaca, orang bilang sumu ujang keras lekomang ini. Orang mau pergi di mana ini, mar sumu ujang. Nggak jadi, apalagi kalau kerja bakti ya, ketua. Kurang ada lihat weather, turun jatuh ujang supaya nggak kerja bakti. Mar kalau orang lihat itu Antoni, ujang badai dia datang kerja bakti. Berarti tuh Antoni yang memiliki iman. Kita tertawa karena orang yang tidak datang mungkin, Lina. Kita lanjut juga di dalam kebahagiaan sejati. Apa yang perlu kau pahami ialah tenaga kemauan yang sejati. Inilah kuasa yang memerintahkan di dalam tabiat manusia. Kuasa mengambil keputusan atau kuasa memilih. Segala sesuatu yang tergantung atas perbuatan kemauan yang benar. Kuasa memilih Allah telah berikan kepada manusia. Inilah yang harus digunakan manusia. Engkau tidak dapat mengubah hatimu dengan dirimu sendiri. Engkau tidak dapat memberikan kepada Allah segala keinginan-keinginan akan hatimu. Tetapi engkau dapat pilih untuk dapat melayani Dia. Dan kita lihat di sini. Dengan demikian, semua tabiatmu akan dibawa ke bawah pimpinan Roh Kristus. Keinginan-keinginanmu akan dipusatkan padanya. Pikiran-pikiranmu akan setuju dengan Dia. Kita melihat keadaan akhir zaman ini, tentunya harusnya kita lebih bersiap lagi, bukan apa? Terlena. Kita harus siapkan akan hati, pikiran kita, kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah. Seringkali kita hanya suka kemulusan saja. Kita jangan lupa kehidupan ini adalah kehidupan yang kalau kita ambil katanya sepotong bawang bombay. Kalau ibu-ibu tahu itu bawang bombay. Kalau orang buka, dia pe warna apa bawang bombay? Warna putih. Putih bersih, licin gagah. Kontorang kupas dia selapis demi selapis. Begitu orang pe hidup. Kadangkala juga orang kupas orang pe kehidupan yang indah selapis demi selapis. Dia pe akhir apa? Dari bawang bombay ini. Air mata. Jangan bilang potong bawang bombay kok nggak ada air mata. Air mata manucu.
Apalagi kalau orang mau baking itu saus banyak sekali, kau mesti potong itu bawang bombay yang ada 30 biji. Tangkis akan gitu air mata, pas ibu-ibu keluar dari rumah, tuh mata rupa ada menangis karena kematian. Jadi jangan orang berpikir bahwa kehidupan ini apa? Mulus, cuma dapat lihat putih di bawang bombay. Mereka orang so buka dia perlahan-perlahan, sampai kontorang so iris-iris lagi dia, cincang-cincang dia, air mata so lebih banyak. Orang so tidak perlu lagi menonton film Korea. So ada apa? Bawang bombay. Jika hari ini, di antara Anda yang mungkin sedang menghadapi jalan buntu, yang terlihat seperti tidak lagi punya solusi atau punya harapan, ini saatnya kita belajar mengambil keputusan seperti Bartimeus. Ia datang berseru kepada Tuhan dengan mengedepankan apa? Imannya. Dan kita lihat bagaimana Tuhan merespon apa yang dia butuhkan. Hal ini seperti yang dikatakan Daud di dalam buku Mazmur. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-7. Dan iman ini yang selalu menggerakkan kepada kita untuk selalu berseru kepada Yesus atau berpengharapan kepadanya. Kesesakan seberat apapun kita harus benar-benar pahami kalau kita memiliki iman. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan kita pada saat ini yang up and down. Tetapi iman kita jangan sampai surut. Karena seperti kata Yesus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita tidak perlu cari apapun, tetapi hanya iman. Dan Yesus bilang apa? Pergi, karena itulah yang menyelamatkan engkau. Di dalam Wahyu 3 ayat 18, sebenarnya ini adalah ayat tema daripada khotbah saya. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan di dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Pertanyaan, apa kebutaanmu hari ini? Apa yang menjadi sumber dari kita untuk buta secara rohani? Kalau Bartimeus ini adalah buta secara jasmani, seringkali kita buta secara rohani. Apa yang kita butuhkan? Dapatkah kita mengidentifikasinya dan mengenali kebutuhan kita kepada Yesus? Apakah kita dapat mengenali Yesus sebagai guru? Atau seringkali kita lupa sebagai siapa Yesus di dalam kehidupan kita? Dia adalah guru di dalam kehidupan kita. Kita dapat tumbuh bersama dia setiap hari dengan hubungan-hubungan yang dekat dengan dia. Kita bersama-sama dapat menumbuhkan kita sebagai satu gereja Allah yang dapat melayani bersama. Sekali lagi, apa yang kita butuhkan dari Yesus pada hari ini? Bartimeus ini dia tidak dapat melihat, tapi dia bisa apa? Berbicara, dia bisa mendengar, dan Tuhan menjawab apa yang dia minta. Torang dapat lihat semua, bahkan yang huk-huk torang boleh lihat. Apa yang torang minta? Apakah torang semua so miliki? Sehingga torang tidak ada lagi kebutuhan yang harus kita minta daripada Yesus. Kalau kita tidak memiliki kebutuhan pada saat ini kepada Yesus, apa dia nama itu? Itulah yang dinamakan apa? Buta secara rohani. Karena kita ini bukanlah apa? Siapa-siapa. Setiap orang yang dibukakan matanya oleh Tuhan Yesus, ia akan mengikut Tuhan Yesus di sepanjang kehidupannya. Jadi satu tantangan bagi kita. Setiap orang yang dibukakan matanya
oleh Tuhan Yesus, ia akan mengikuti Tuhan Yesus di sepanjang hidupnya. Tantangan bagi kita, bukan saja kita hidup dengan apa? Kesenangan semata. Apa yang kita miliki pada saat ini, orang lain lebih banyak dari torang. Kalau torang mungkin lebih banyak dari orang lain, masih banyak lagi yang lain yang lebih banyak dari torang. Dorang bilang itu, torang lihat langit, tapi di atas langit masih ada apa? Langit yang lain. Jadi perlu kerendahan hati untuk datang kepada Yesus. Jadi apa yang kita butuhkan dari Yesus pada hari ini untuk menutupi akan kehidupan kita dan membuka akan kebutuhan kita? Apakah kita baru menyadari bahwa Yesus itu yang sumber kekuatan kita, kapasitas dan kemauan dapat mengabulkan akan permintaan daripada kebutuhan-kebutuhan kita. Dan kita lihat di sini bagaimana kehidupan kita ini yang seringkali jauh daripada Yesus. Kita ini manusia yang lemah. Kita ini manusia yang penuh dengan kekurangan. Satu hal yang kita perlukan, kita harus datang kepada Yesus. Dan pada kesempatan yang indah ini, bagaimana seorang anak kecil yang mengikuti satu kapal berada di tengah lautan. Pada waktu berada di tengah lautan, gelombang bergelora. Badai datang mengempas akan kapal ini. Dan anak kecil, dia naik ke atas dek kapal, bermain-main di atas sana. Semua orang lari ketakutan, karena badai datang di kapal ini, sehingga orang-orang bersembunyi. Bahkan tidak tahu, bahkan ada juga mungkin yang berdoa berapa kali. Tapi anak ini tenang sekali. Ada seorang datang menghampiri anak ini. Engkau tahu, badai datang. Kenapa engkau tidak merasa takut sedikit pun? Jawaban anak ini apa? Terima kasih. Karena yang menjadi nakoda kapal ini adalah Bapak saya. Kenapa saya harus takut? Dia tidak akan membawa saya kepada kecelakaan. Dia percaya karena nakoda ini pasti akan menyelamatkan dia sebagai anaknya. Demikian juga Bapa di sorga. Dia tidak mau kita akan apa? Celaka. Dia tidak mau kita ini akan apa? Mendapatkan satu kehidupan yang tidak akan memperoleh kehidupan yang kekal. Setiap hari dia mengajak kita untuk datang kepadanya dengan apa yang kita butuhkan. Remind me, dear Lord. Saya mengundang teman-teman saya. Bagaimana kita yang penuh dengan kekurangan ini, kita selalu diingatkan untuk datang kepada Tuhan. Mei, Evi, dan Iin. Just borrowed, they're not mine at all. Jesus only let me use them to brighten my life. So remind me
Remember, I'm human, and human forget. So remind me, dear Lord. Segala harta benda yang ada padaku, Tuhan hanya pinjamkan untukku. Tuhan berikan demi untuk kebahagiaanku. Tolong Tuhan ingatkanlah aku. Bukakanlah takbir kehidupanku, tunjukkan kemana jalan yang kan ku tempuh. Ku hanya manusia lemah pelupa, tolong Tuhan ingatkanlah aku. Roll back the curtain of memory now and then. Show me where you brought me from and where I could have been. Remember, I'm human, and human forget. So remind me, dear Lord. So remind me, dear Lord. Terima kasih, Mei dan kawan-kawan. Segala harta benda yang ada pada kita, Tuhan hanya pinjamkan, bukan torang pemilik. Tuhan berikan itu supaya torang senang, tapi kapan torang juga berikan kesenangan kepada Tuhan? Torang ini penuh dengan kelemahan. Torang ini panglupa memang. Kalau torang cuma mau datang di gereja, kalau torang datang dengar-dengar firman Tuhan, itu bukanlah apa? Hal yang terpenting. Tetapi bagaimana pengalaman pribadi berjalan dengan Tuhan. Karena kita selama ini berpikir datang ke gereja adalah rutinitas. Kita hadir dan kita pulang. Tapi apa pengalaman pribadi kita dengan Yesus yang menjadi sumber di dalam kehidupan kita? Sekedar mendengarkan khotbah pada hari perbaktian, membaca Alkitab berulang-ulang, ataupun penjelasan ayat demi ayat tidak menguntungkan. Tetapi mereka yang mendengarkan kita, kecuali kita membawa kebenaran budi berada di dalam kekuasaan kita. Kita hanya perlu untuk meminta. Jadi pada saat ini, apa yang menjadi kebutuhan bagi kita? Apa yang kita butuhkan dari Yesus pada hari ini? Itu adalah keputusan pribadi kita. Di dalam seri Membina Keluarga Jilid 4, halaman 478-479 berkata, berjalanlah senantiasa di dalam terang Allah. Renungkanlah tabiatnya siang dan malam, maka engkau akan melihat keindahannya dan bergembira dengan kebaikannya. Hatimu akan bergelora dengan perasaan kasihnya. Engkau akan diangkat seakan-akan oleh lengan yang kekal. Dengan kuasa dan terang yang diberikan Allah, engkau dapat memahami lebih dalam lagi dan melakukan lebih banyak lagi daripada yang pernah engkau anggap mungkin.
Yesus tidak memanggil kita untuk mengikut Dia dan kemuliaannya dan serta meninggalkan kita. Jikalau kita menyerahkan hidup kita kepada pekerjaannya, maka kita tidak pernah akan ditempatkan pada satu posisi di mana Allah tidak menyediakan pemeliharaan. Di dalam buku Pelayan Injil halaman 233. Saudaraku yang kekasih, di dalam lagu tadi, ingatkanlah aku ya Tuhan. Tolong ingatkanlah aku ya Tuhan. Karena torang ini panglupa. Ketika torang berjalan serong, ketika torang berjalan di jalan yang tidak benar, atau torang meninggalkan Tuhan, torang selalu berdoa supaya Tuhan jangan bikin torang lupa segala-galanya. Torang minta kepada Tuhan supaya torang ini jangan jadi panglupa. Torang minta pertolongan supaya Tuhan selalu mengingatkan kita. Mata hati kita, Roh Kudus dapat bekerja supaya kita tahu kita berjalan ke arah mana. Karena kitalah yang memilih keputusan di dalam kehidupan kita, akhir daripada kehidupan kita. Apakah kita akan memiliki dunia atau kita akan memiliki surga? Hanya iman yang dapat menuntun kita untuk hari Maranatha. Biarlah kita pada siang hari ini, apa yang menjadi kebutuhan kita, tentunya Yesus Kristus. Apa yang kita mintakan kepada Yesus pada saat ini adalah berjalan dengan Dia, dengan iman yang kita miliki. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.